Ini adalah menceritakan tentang aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat Bali yang mengambil tema namanya Panbrayut. Panbrayut itu menceritakan bahwa kisah dahulu itu banyak anak, banyak rezeki seperti itu. Di balik keindahan setiap guratan dan warna, lukisan Kamasan bukan sekedar karya seni. Ia adalah representasi dari keunikan budaya dan identitas masyarakat Bali yang diakui melalui statusnya sebagai indikasi geografis. Kualitas, reputasi, dan karya setiap helai kain, tetesan warna alam, dan lukisannya adalah perwujudan dari tradisi yang diwariskan secara turun-temurun di Desa Kamasan. Perkenalkan, nama saya Igede Eka Wedasmara. Lukisan kami ini adalah lukisan tradisional yang menggunakan bahan warna alam seperti itu. Ya, dedaunan, batu, dan lain sebagainya. Lukisan Kamasan Bali sudah ada di zaman kerajaan Waturenggong. Leluhur kami di Desa Kamasan dipercayakan untuk membuat perlengkapan upacara atau ornamen-ornamen yang berkaitan dengan upacara-upacara keagamaan dan budaya Bali. Dari saat itu, lukisan Kamasan tetap berkembang, menyesuaikan dengan perkembangan zaman itu sendiri. Lukisan Kamasan adalah hasil dari sebuah kebersamaan. Sebuah kisah yang dirajut oleh tangan-tangan terampil dari seluruh desa. Ada yang menenun kainnya, ada yang melukis motifnya, dan ada yang menjaga tiap detailnya. Setiap sentuhan mencerminkan nilai luhur, membentuk identitas budaya yang tiada duanya. Lukisan Kamasan ini sangat berbeda dengan lukisan-lukisan yang ada di nasional atau di Bali. Dari proses kainnya saja sudah membutuhkan waktu yang lumayan lama. Proses kain belacu diproses, dicuci, dikasih bubur lagi, itu yang sangat membedakan. Kasih bubur, dijemur, habis gitu dipoles. Dipoles itu menggunakan kerang, artinya tradisional ya. Baru bisa untuk dilukis menjadi lukisan Kamasan. Yang paling totalitas membedakan dengan lukisan lain adalah kita mempunyai karakter yang cuman 2 dimensi, jadinya kaku dia. Wah, ini wayang, tapi dia sesuai dengan bentuk wayang itu sendiri, proporsional, tidak kepanjangan tangan, tidak kepanjangan badan, tidak kebesaran kepala, harus seimbang karena itu ada aturannya. Bahwa kepala dengan badan itu 2 kali kepala menjadi badan dia, seperti itu. Ada aturan tertentu. Selanjutnya pada saat nyawi juga sangat membedakan. Nyawi itu adalah mempertegas corak wayang itu sendiri. Lukisan kami itu ada aon-aon namanya di sini. Ada detailnya bahwa aon-aon ini adalah fungsinya menutupi ruang kosong. Menutupi ruang kosong, dan dari lukisan aon-aon ini pun kita tahu bahwa siapa pelukisnya karena mempunyai ciri tersendiri. Warna sangat sekali membedakan. Satu, ada yang menggunakan full, artinya totalitas menggunakan warna alam. Kenapa lukisan wayang Kamasan Bali ini semakin tua semakin mahal? Karena yang dulu itu memang full totalitas itu menggunakan warna alam. Nah, itu yang dicari para kolektor. Proses penciptaan lukisan Kamasan sungguh istimewa. Jauh berbeda dari lukisan-lukisan yang kita kenal di Bali atau bahkan di tingkat nasional. Setiap langkahnya bukan sekedar tradisi, tapi sebuah perwujudan dedikasi. Karakter 2 dimensi yang khas, proporsi yang sempurna, serta aturan yang ketat menjadikan lukisan ini kokoh dalam keunikan dan keluhurannya. Menjadikannya tak hanya menyimpan nilai seni, tapi juga investasi yang terus berkembang seiring waktu. Lukisan Kamasan Bali ini, kalau dibeli yang baru, harganya agak sedang, artinya tidak terlalu mahal, tapi terjangkau. Akan tetapi, lukisan Kamasan Bali ini mempunyai nilai investasi. Semakin tua lukisan Kamasan Bali ini, harganya semakin mahal.
Misalnya umur 50 tahun itu sudah meningkat 50%, 60% seperti itu. Habis itu semakin tua lagi akan melonjak lagi, bisa mencapai harga ratusan juta malahan sampai miliaran seperti itu. Selembar karya baru mungkin tampak biasa dengan harga yang terjangkau. Namun seiring usianya bertambah, lukisan ini seolah mengisahkan perjalanan yang semakin berharga. Tahun demi tahun, harganya melambung, menggoda para kolektor untuk memilikinya, mengoleksi jejak keabadian yang tak ternilai harganya. Sebelum dikenal oleh masyarakat nasional, secara internasional sebenarnya sejak dahulu sudah dikenal. Lukisan kami ini dikejar oleh para kolektor luar negeri, terutama untuk pembuatan museum nantinya. Malahan kami di tahun 2015, kami sempat mewakili Indonesia dalam Expo World yang diadakan di Eropa, Milan. Nah, akhirnya sesuai dengan perkembangan itu, lukisan kami itu sudah dikenal di seluruh mancanegara, baik nasional, daerah, ataupun internasional. Lukisan Kamasan ini tidak hanya untuk kelengkapan upacara di Bali, akan tetapi mengarah sudah ke desain interior atau untuk mempercantik sebuah ruangan seperti itu. Namun, tak semua yang tampak sama adalah sejatinya. Ketika di mancanegara lukisan Kamasan dihargai setinggi langit, di tanah kelahirannya sendiri banyak yang tergoda memalsukannya. Kita sudah sepakati bahwa lukisan Kamasan itu harus dipertahankan dulu sesuai dengan pakemnya itu sendiri. Misalnya cerita-cerita yang mengandung memang religi seperti itu, pakemnya itu sendiri. Misalnya cerita para dewa itu harus sesuai dengan pakem-pakemnya. Itu memang dewa Siwa itu seperti apa pakemnya, Brahma, Wisnu, Siwa itu ada pakem-pakem tersendiri. Itu harus dipertahankan. Setiap goresan tangan memiliki cerita yang tak bisa ditiru oleh mesin. Demi menjaga kemurnian dan keaslian warisan ini, dengan dukungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan seluruh pihak terkait, lukisan Kamasan kini telah didaftarkan sebagai indikasi geografis. Sebuah perisai untuk melindungi karya asli dari tiruan tak berjiwa, sekaligus menjaga standar agar setiap lukisan tetap memancarkan identitas dari budaya dan karakteristik yang dilestarikan dari generasi ke generasi. Dari MPIG, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis ini sudah mempunyai kesepakatan bersama bahwa lukisan Kamasan Bali ini harus dipertahankan dan dilestarikan. Karena kami punya tugas dari leluhur kami adalah untuk melestarikan lukisan yang ada dari sejak zaman kerajaan Bali pertama, yaitu Kerajaan Wadoreng.